Itu pertanyaan pertama. Datangnya dari hamba Allah dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, adakah surat dalam Al-Quran yang mengatakan laki-laki wajib sholat di masjid atau di musola? Kalau ada, suami saya baru mau sholat di masjid atau musola. Saya coba cari di internet, kurang kuat. Tolong bantuannya supaya suami mau sholat jamaah di musola depan rumah. Selama ini sholat jamaah di rumah sama saya. Saya juga tidak boleh ke musola. Hanya anak laki-laki saya saja yang wajib ke musola. Musolanya pas di depan rumah saya. Baik. Agama, hukum tidak harus diambil dari Al-Quran. Tapi di sana ada hadis baginda Nabi SAW. Maka orang yang hanya mau Al-Quran menolak Nabi, hadis Nabi adalah keluar dari iman. Kan ada sekarang orang yang mengingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi, dikit-dikit Al-Quran, selagi tidak ada Al-Quran nggak mau. Nah, ini. Baik, di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang sholat berjamaah kecuali di dalam masalah sholat Siddatul Khauf. Sholat berjamaah itu menunjukkan Siddatul Khauf itu adalah dalam sebuah peperangan, ya. Itu Nabi Allah masih menghimbau dalam keadaan berperang pun adalah masih melakukan sholat berjamaah. Nah, tapi tentang anjuran-anjuran berjamaah secara khusus itu adalah tidak ada disebut. Tapi baginda Nabi menyebutkan yang tadi di majelis ini sudah disebutkan. Tidak tahu dia dengar tidak? Dia bertanya tapi mungkin tidak menghadiri pengajian ya. Jadi hidup ya, dengar kajian Riyadhus Shalihin hari ini. Ini pertanyaan begitu. Kalau saya harus baca lagi, baca ulang, baca hadisnya. Adapun hadis-hadis Nabi sangat banyak himbauan sholat berjamaah. Cuman ibu yang solehah tadi harus anda tahu bahasanya sholat berjamaah menurut mazhab kita Imam Syafi'i bukanlah bukan fardu ain, tapi namanya fardu kifayah atau sunnah muakkadah, pendapat yang kedua. Artinya kalau anda menghimbau suami, tentunya cara menghimbaunya juga yang lembut, yang indah, jangan cemberut, marah-marah dan sebagainya. Wong namanya bukan wajib far'aini, artinya suami anda tidak salah, tidak dosa kalau tidak melakukan sholat di masjid. Tapi proses, mungkin malu, belum biasa dan sebagainya, anda ajak dengan keindahan karena sifatnya bukan fardu ain. Kalau sholat di rumah harus, misalnya kalau di masjid tidak mau ke masjid, sholat di rumah harus dengan ketegasan karena sholat adalah fardu ain, orang per orang wajib. Tapi menghimbau untuk kebaikan tidak boleh dengan cara yang haram, dengan cara keras, cemberut pada suami, marah-marah. Nah, kalau suami anda pengen agar sholat berjamaah, suami anda kalau dengar hari ini insya Allah langsung pengen sholat berjamaah. Jadi keutamaan sholat berjamaah. Tapi biasanya begini, memang ada orang itu yang belum biasa ke masjid itu malu ke masjid. Kadang di masjid kok tumben dikit juga nggak enak, nggak datang lagi ke masjid ya. Maka nanti mumpung masuk bulan Ramadan atau hari apa itu mulai perlahan demi perlahan agar bisa datang ke masjid. Kami himbau kepada siapapun, biarpun namanya sholat berjamaah itu adalah ada yang mengatakan wajib dan kemudian mazhab kita adalah sunnah, atau fardu kifayah atau sunnah, anda jangan meremehkan sholat berjamaah. Di sisi lain, kalau anda menghimbau orang sholat berjamaah tentunya adalah dengan keindahan, bukan dengan kekerasan. Apakah dengan dipukul dan sebagainya? Selagi tidak wajib nggak perlu pakai pukulan. Kalau dipukul nanti bisa saja dia adalah ajib. Seperti katakan sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai niat karena takut dipukul, Allahu Akbar, nggak wudhu karena buru-buru. Yang penting sholat biar nggak kena pukul. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i selagi itu adalah bukan fardu ain, maka himbau dengan keindahan, dengan kemuliaan. Kecuali sebuah lembaga pendidikan itu bisa saja dihukum karena itu adalah kesepakatan. Anda masuk pondok kalau tidak berjamaah maka kamu akan ditakzir, dijemur, dicubit, dipukul dengan pukulan yang wajar. Itu sudah merupakan kesepakatan. Kalau anda tidak mau dibegitukan, jangan masuk pondok. Ini kesepakatan. Tapi hukuman itu tidak ketentuan dari syariat, maksudnya harus dihukum enggak. Karena selagi tidak wajib ini, tidak fardu ain, tidak boleh dihukum. Kecuali semua orang pada tidak sholat di masjid, maka dosa semuanya dan harus dihukum semuanya. Wallahu a'lam bissawab.